Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi terkait tentang pengambilan sampel audit untuk pengujian perincian saldo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatia Mutmainah dengan NIM 22053018. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang perbedaan utama dari pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian perincian saldo. Hal itu terletak pada bagian yang diukur oleh audit. Yang pertama yaitu pengujian pengendalian. Bagian yang diukur yaitu tentang efektivitas pengoperasian pengendalian internal. Yang kedua yaitu pengujian substantif atas transaksi. Bagian yang diukur oleh audit yaitu tentang efektivitas pengendalian dan ketepatan nilai moneter pada transaksi dalam sistem akuntansi. Yang ketiga yaitu pengujian perincian saldo, yaitu bagian yang diukur oleh auditor adalah jumlah uang dalam saldo akun yang mengalami salah saji secara material. Auditor melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi digunakan untuk 1. Menentukan rendahnya tingkat pengecualian dari populasi. Yang kedua, untuk mengurangi resiko pengendalian sehingga mengurangi pengujian perincian saldo. Yang ketiga, yaitu bagi perusahaan publik digunakan untuk menyimpulkan bahwa pengendalian berlangsung secara efektif terhadap audit pengendalian internal pelaporan keuangan. Terdapat 3 jenis metode utama dalam pengambilan sampel yang digunakan untuk menghitung salah saji nilai rupiah dalam saldo akun. Yang pertama yaitu pengambilan sampel non-statistik. Pengambilan sampel audit untuk pengujian perincian saldo dengan pengambilan sampel audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi pada dasarnya sama. Perbedaan keduanya terletak pada langkah yang ketiga, yaitu pada pengambilan sampel audit untuk pengujian perincian atas saldo, yaitu yang ketiga menetapkan salah saji. Sedangkan pada pengambilan sampel audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, yaitu menetapkan kekhasan dan kondisi pengecualian. Dampak ARAC dan ARIA terhadap pengujian substantif. ARAC sendiri adalah Accepted Risk of Access Control Risk to Law atau risiko yang diterima jika risiko pengendalian terlalu rendah. Pengendalian diyakini tidak efektif apabila risiko pengendalian sama dengan 100%, yang kedua ARAC sama dengan 100%, yang ketiga tidak melakukan pengujian pengendalian, yang keempat menggunakan tingkat ARIA yang rendah, yang kelima melakukan pengujian substantif yang luas. Sedangkan pengendalian yang diyakini efektif yaitu yang pertama mengurangi risiko pengendalian, kemudian mengurangi ARAC, yang ketiga melakukan pengujian pengendalian, yang keempat, menggunakan ARIA yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengujian substantif yang cukup. Adapun hubungan antara faktor yang mempengaruhi ARIA, dampak terhadap ARIA, dan jumlah sampel yang dibutuhkan dalam pengambilan sampel audit. Yang pertama yaitu faktor dari efektivitas pengendalian internal atau risiko pengendalian. Contohnya, pengendalian internal efektif mengurangi risiko pengendalian. Dampaknya terhadap ARIA yaitu bertambah dan jumlah sampel menjadi berkurang. Faktor yang kedua yaitu pengujian substantif atas transaksi. Contohnya, tidak ada pengecualian yang ditemukan dalam pengujian substantif atas transaksi, yang menyebabkan berdampak terhadap ARIA menjadi bertambah dan jumlah sampel menjadi berkurang. Yang ketiga yaitu resiko audit yang dapat diterima. Contohnya, kemungkinan terhadap kebangkrutan rendah, risiko audit yang dapat diterima meningkat. Dampaknya terhadap ARIA yaitu bertambah, sedangkan jumlah sampelnya menjadi berkurang. Faktor yang keempat yaitu prosedur analitis. Contohnya yaitu prosedur analitis dilakukan tanpa adanya indikasi salah saji. Hal ini berdampak terhadap ARIA menjadi bertambah dan jumlah sampelnya menjadi berkurang. Faktor yang mempengaruhi jumlah sampel untuk pengujian perincian saldo. Yang pertama yaitu risiko pengendalian. Apabila sampelnya kecil, maka risiko pengendaliannya rendah, sedangkan sampelnya besar, risiko pengendaliannya tinggi. Yang kedua, hasil dari prosedur substantif lain terkait dengan asersi yang sama-sama mempengaruhi risiko yang dapat diterima atas kesalahan penerimaan. Apabila sampelnya kecil, maka akan memuaskan, sedangkan apabila sampelnya besar, maka tidak akan memuaskan. Yang ketiga yaitu risiko audit yang dapat diterima. Apabila sampelnya kecil, maka akan risiko auditnya tinggi, sedangkan apabila sampelnya besar, maka risiko auditnya rendah. Yang keempat yaitu salah saji yang dapat diterima
untuk akun tertentu. Resikonya yaitu pada sampelnya kecil maka risikonya besar, sedangkan pada sampelnya yang besar maka risikonya kecil. Yang keempat yaitu risiko bawaan. Pada sampel kecil, risiko bawaannya rendah, pada sampel besar risikonya tinggi. Yang keenam, ekspektasi jumlah dan frekuensi salah saji. Apabila sampelnya kecil, maka ekspektasinya kecil, dan apabila sampelnya besar, maka ekspektasinya besar. Yang ketujuh yaitu jumlah sampel dalam populasi. Apabila jumlah sampelnya kecil, maka hampir tidak ada dampak terhadap jumlah sampel, kecuali populasinya sangat kecil. Sedangkan pada sampel yang besar, hampir tidak ada nampak terhadap jumlah sampel, kecuali populasinya sangat kecil. Adapun rumus untuk menghitung pengujian non-statistik atas perincian jumlah sampel saldo berdasarkan audit sampling formula AICPA. Yaitu rumusnya, jumlah populasi tercatat dibagi dengan salah saji yang dapat diterima dikali faktor asuransi sama dengan jumlah sampel. Selanjutnya yaitu jenis metode utama dalam pengambilan sampel yang kedua, yaitu pengambilan sampel unit moneter atau monetary unit sampling atau MUS. Adalah metode pengambilan sampel statistik yang paling umum untuk pengujian perincian saldo, karena prosesnya cukup sederhana, namun hasilnya dapat dinyatakan dalam rupiah. Adapun perbedaan antara MUS dengan pengambilan sampel non-statistik. Yang pertama yaitu definisi dari unit pengambilan sampel sebagai nilai uang individu. Berfokus pada nilai uang individu sebagai unit sampel, MUS secara otomatis menekankan pada unit fisik dengan saldo tercatat yang lebih besar. Oleh karena itu, sampel diambil berdasarkan nilai uang individu. Maka, sebuah akun dalam saldo besar memiliki kesempatan lebih besar untuk dimasukkan dibandingkan dengan yang saldonya kecil. Yang kedua yaitu setiap akun menggunakan penilaian awal materialitas dan bukan salah saji yang diterima. Aspek unik lainnya dari MUS adalah penilaian awal material, yang secara langsung menentukan jumlah salah saji yang dapat diterima untuk proses audit setiap akun. Yang ketiga yaitu pemilihan sampel dilakukan menggunakan PPS atau Probability Proportional to Size. Sampel unit moneter dipilih dengan menggunakan proporsi probability jumlah sampel PPS, sampel selection. Sampel PPS bisa didapatkan menggunakan perangkat lunak komputer, tabel angka acak, atau teknik pengambilan sampel yang sistematis. Yang keempat yaitu generalisasi dari sampel ke populasi ketika salah saji tidak ditemukan dengan menggunakan MUS. Terdapat dua kekurangan dari MUS. Yang pertama yaitu total batas salah saji yang dihasilkan saat ditemukan salah saji mungkin terlalu tinggi, sehingga tidak dapat digunakan auditor. Hal ini karena metode evaluasi dengan sendirinya bersifat konservatif ketika salah saji ditemukan dan kadang menghasilkan batas jauh melebihi materialitas. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan jumlah sampel yang banyak. Yang kedua yaitu sulit dalam memilih sampel PPS dari populasi besar tanpa bantuan komputer. Jenis metode utama dalam pengambilan sampel yang ketiga yaitu pengambilan sampel variabel. Perbedaan antara pengambilan sampel variabel dengan pengambilan sampel non-statistik yaitu yang pertama, distribusi pengambilan sampel. Diasumsikan bahwa auditor sebagai eksperimen mengambil ribuan sampel rata-rata yang berulang dengan jumlah yang sama dari suatu populasi data akuntansi dengan nilai rata-rata. Menggunakan rumus X bar sama dengan sigma XJ dibagi dengan N, yang mana X bar adalah nilai rata-rata dalam sampel, XJ adalah nilai masing-masing sampel, dan N adalah jumlah sampel. Perbedaan yang kedua yaitu terletak pada inferensi statistik. Inferensi statistik adalah auditor yang dengan pengetahuan mengenai distribusi pengambilan sampel dapat menarik kesimpulan. Untuk perhitungannya bisa menggunakan perhitungan CIS sama dengan X lebih kurang ZSE, yang mana CIS adalah interval keyakinan dari rata-rata populasi, ZSE adalah interval ketepatan, X adalah titik estimasi dari rata-rata populasi.
Dan Z atau koefisien keyakinan itu ada 3. Yang pertama yaitu 68,2% adalah tingkat keyakinan, pada koefisien 2 yaitu 8,5,4%, dan yang pada koefisien 3 yaitu 99,7% tingkat keyakinan. Metode variabel. Yang pertama yaitu estimasi perbedaan. Auditor menggunakan estimasi perbedaan untuk mengukur total jumlah salah saji dalam populasi, ketika nilai tercatat dengan nilai yang diaudit muncul di setiap bagian dalam sampel. Sebagai contoh, auditor dapat mengonfirmasi sampel atas piutang dagang dan menentukan perbedaan salah saji antara jumlah yang dicatat klien dengan jumlah uang yang dianggap benar oleh auditor untuk setiap akun yang dipilih. Yang kedua yaitu estimasi risiko. Estimasi risiko sama dengan estimasi perbedaan, kecuali auditor menghitung rasio antara salah saji dan nilai yang mereka catat, lalu memproyeksikannya ke populasi untuk mengestimasikan total salah saji populasi. Yang ketiga yaitu estimasi rata-rata per unit. Dalam estimasi rata-rata per unit, auditor berfokus pada nilai yang diaudit dibandingkan jumlah salah saji untuk setiap sampel. Titik estimasi dalam nilai yang diaudit sama dengan rata-rata nilai yang diaudit dalam sampel dikalikan jumlah populasi. Risiko pengambilan sampel. ARIA atau Accepted Risk of Incorrect Acceptance atau risiko yang dapat diterima atas kesalahan penerimaan adalah risiko statistik yang diterima auditor bahwa populasi secara material telah salah saji. ARIA merupakan hasil serius bagi auditor karena memiliki dampak hukum atas pengambilan keputusan terhadap kewajaran penyajian suatu akun ketika akun tersebut salah saji secara material. ARIR adalah resiko statistik yang muncul akibat auditor menyimpulkan bahwa populasi secara material telah salah saji, padahal tidak. ARIR mempengaruhi tindakan auditor hanya jika mereka menyimpulkan bahwa suatu populasi tidak disajikan secara wajar. Mereka biasanya akan menambah jumlah sampel atau melakukan pengujian lainnya. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.